Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Sylvia Angelia dengan NIM 1971011039 dari kelas BKB semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang bagaimana implikasi teori perkembangan BK karir pada diri sendiri untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah teori dan praktikum BK. Nama teori yang saya gunakan yaitu teori Gisbrecht. Konsep teori yang saya gunakan yaitu, alasan saya memilih teori Gisbrecht adalah karena teori ini memiliki 3 tahap yang sangat masuk pada diri saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang teori ini. Teori Gisbrecht dikembangkan pada tahun 1951. Teori ini mempunyai 3 unsur, yaitu proses bahwa pilihan pekerjaan itu adalah suatu proses, inversibilitas bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa dirubah atau dibalik. Yang ketiga, kompromi bahwa pilihan pekerjaan itu kompromi antara faktor yang bermain, yaitu minat, kemampuan, dan nilai. Teori ini kemudian pada tahun 1970 direvisi. Proses yang semula berakhir pada awal masa dewasa atau pada masa remaja, kemudian dirumuskan bahwa tidak demikian halnya, tetapi berlangsung terus. Mengenai inversibilitas, adanya pembatasan pilihan tidak mesti berarti bahwa pilihan itu bersifat menentukan. Apa yang terjadi sebelum orang berumur 20 tahun pengaruhi karirnya. Tersedia kesempatan bisa saja menyebabkan orang berubah pikiran dalam pilihan pekerjaannya. Konsep kompromi juga mengalami revisi sebagai hasil temuan-temuan risetnya. Konsep dasar tentang kompromi tetap, yaitu bahwa dalam pemilihan pekerjaan ada unsur kompromi. Hanya saja hal itu bukan peristiwa sekali saja. Konsep optimasi yang merupakan kesempurnaan teori bahwa setiap orang berusaha mencari kecocokan paling baik antara minatnya yang terus mengalami perubahan, tujuan dengan keadaan yang juga berubah. Kompromi bersifat dinamis, berlangsung seumur hidup. Menurut Gisbrecht, Arlena Herman, perkembangan dalam proses pilihan pekerjaan mencakup 3 tahap utama, yaitu fantasi, tentatif, dan realistik. Prosedur Sesenata yang saya terapkan terhadap fantasi mencakup usia kurang lebih 12 tahun, lebih dari 12 tahun, atau bisa dikatakan anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Pada tahap ini, karir tersebut masih sangat angan. Kayaknya imajinasi atau fantasi dari individu tersebut. Bisa dikatakan dalam menentukan cita-citanya, anak SD atau berusia 12 tahun cenderung bersifat sembarangan. Pilihan tersebut tidak didasari pada pertimbangan mata mengenai kenyataannya yang ada, tetapi pada kesan yang diterima terhadap cita-cita tersebut. Misalnya, seorang anak berusia 5 tahun yang ingin menjadi polisi karena kegagahan dan keberaniannya. Anak seperti percaya bahwa ia mendapat apa saja, dan ini berdasarkan kesaran yang diperoleh mengenai lingkungan sekitar. Pada kasus di atas, seorang konselor dapat membantu anak tersebut dengan cara memperlihatkan, menggambarkan, atau menjelaskan tentang cita-cita tersebut melalui bahasa ataupun gambar-gambar yang mudah dipahami anak berusia di bawah 12 tahun, tanpa membatasi cita-cita atau mimpi dari setiap individu tersebut. Karena tak dapat dipungkiri juga, karir setiap individu bisa berawal dari mimpi-mimpi yang tak realistik. Yang kedua, tentatif. Pada tahap tentatif, usia berkisaran antara 11 sampai 18 tahun, siswa SMP dan SMA, yang di dalamnya meliputi 4 tahap, yaitu minat, kapasitas, nilai, dan transisi. Pada tahap ini, anak mulai menimbang misalnya mempertimbangkan kemampuan kapasitasnya, namun seringkali individu kurang memahami hal tersebut. Untuk itu dapat dibantu oleh konselor melalui bimbingan karir dalam mengetahui bakat dan minat yang dimilikinya sesuai umurnya. Pada saat siswa SMA di kelas 10 dapat dibantu dalam memilih jurusan yang diinginkan sesuai minat, kemampuan, dan nilai yang dimiliki.
Dan pada tahap ini kita mulai tahu minat kita sendiri. Realistik, tahap ini berkisaran 19 tahun usia pada saat perkuliahan atau bekerja. Bertahap meliputi eksplorasi, kritisasi, dan spesifikasi. Selama masa realistik, anak melakukan eksplorasi dan menyatukan faktor internal eksternal. Anak memasuki masa kritis di mana anak harus mengambil keputusan. Selanjutnya anak memasuki masa spesifikasi, yaitu mengambil keputusan yang khusus. Misalnya di bidang pendidikan, pekerjaan guru SMP, guru SD, atau misalnya dokter, perawat, akuntan, dan lain sebagainya. Pada tahap ini, konselor dapat membantu melalui layanan bimbingan karir agar dapat memahami potensi, bakat, serta minat yang dimiliki sesuai dengan pilihan karirnya. Contoh nyata. Pada saat saya kecil, kira-kira SD dan SMP, saya berada di mana tahap fantasi, di mana pada saat itu lingkungan tempat tinggal saya banyak seorang seniman, seperti penari dan pelukis. Jadi saya sempat sangat ingin menjadi penari ketika saya besar nanti, seperti guru tari contohnya. Dan pada saat saya menginjak SMP dan SMA, saya berada pada tahap tentatif. Di sana saya mulai tahu minat saya sendiri, di mana saya ingin menjadi guru yang pada saat itu saya sangat kagum pada guru, sehingga saya sangat ingin menjadi guru. Seiring jalannya waktu, saya pun berada pada tahap realistik, di mana saya mulai merealistikkan minat saya, di mana saya ingin menjadi guru. Saya pun mulai menentukan dengan belajar dengan giat agar bisa melanjutkan pendidikan dan memilih jurusan dan kampus yang tepat agar nanti suatu saat nanti saya bisa menjadi guru. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama budaya.